Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen strategis Bapak Rizal Zailani STMM. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas salah satu tahap penting dalam manajemen strategi, yaitu eksekusi strategi. Nah, sebelum kami mulai, perkenalkan, nama saya Rizal Istiadi April. Nah, tahap ini menjadi penentu apakah strategi yang sudah direncanakan dapat benar-benar berjalan dengan baik atau justru berhenti sebagai konsep. Nah, melalui pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana strategi dieksekusi melalui program, anggaran, dan prosedur, serta bagaimana peran seluruh elemen organisasi dalam menjalankannya. Nah, sebelum ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar pada pembahasan kali ini, yaitu pengertian eksekusi strategi. Menurut J. David Hanger, sebagai ahli manajemen strategis, menyebutkan bahwa eksekusi strategi ialah tahap manajemen strategis yang berfokus pada pelaksanaan strategis yang telah dirumuskan agar dapat diwujudkan dalam kegiatan operasional organisasi. Nah, eksekusi strategi ini dilakukan melalui 3 komponen utama. Yang pertama ialah program, atau rangkaian kegiatan tindakan nyata untuk menjalankan strategi. Yang kedua, ada anggaran atau budget, yaitu rencana keuangan yang menyediakan dana agar program dapat dilaksanakan. Nah, yang ketiga, ada prosedur atau tata cara langkah kerja agar pelaksanaan strategi berjalan tertib dan juga konsisten. Nah, melalui program, anggaran, dan juga prosedur, strategi yang awalnya bersifat konsep dapat diubah menjadi tindakan nyata yang dapat diukur dan juga dievaluasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai transisi dari formulasi ke implementasi strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai proses transisi dari formulasi ke implementasi strategi. Nah, formulasi strategi ini fokus pada menentukan arah, tujuan, dan juga rencana. Nah, sedangkan implementasi ialah tahap ketika strategi tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh elemen organisasi. Nah, sebagai contoh, ketika perusahaan ingin meningkatkan penjualan melalui pemasaran digital. Nah, pada tahap formulasi, manajemen menentukan target pasar dan juga strategi pemasaran. Nah, namun pada tahap implementasi, karyawanlah yang menjalankan strategi tersebut, seperti membuat konten promosi, mengelola sosial media, dan melayani pelanggan. Nah, jadi keberhasilan strategi ini sangat bergantung kepada kepemimpinan dan juga keterlibatan seluruh karyawan, bukan hanya manajer puncak. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan tahunan. Nah, tujuan tahunan ini merupakan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun. Nah, tujuan ini berfungsi sebagai penghubung antara strategi jangka panjang dengan aktivitas operasional sehari-hari. Nah, misalnya, perusahaan memiliki strategi jangka panjang untuk menjadi pemimpin pasar. Nah, maka tujuan tahunannya bisa berupa peningkatan penjualan, sekian persen, atau penambahan jumlah pelanggan. Nah, tujuan tahunan ini juga penting karena digunakan sebagai dasar alokasi sumber daya dan juga alat evaluasi kinerja manajer, serta untuk memastikan bahwa setiap divisi berjalan sesuai arah strategi perusahaan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai program dan taktik. Nah, program dan taktik ini ada 2 macam. Yang pertama berdasarkan dengan waktu dan yang kedua berdasarkan lokasi pasar. Nah, pada bagian ini kita akan membahas taktik berdasarkan waktu. Nah, taktik ini berkaitan dengan kapan perusahaan masuk ke pasar. Contohnya adalah perusahaan yang menjadi first mover, yaitu perusahaan yang lebih dulu masuk ke pasar, dan keuntungannya perusahaan bisa menguasai pasar lebih awal dan membangun citra merek. Nah, namun resikonya juga sangat besar. Nah, sebaliknya, late mover masuk setelah pesaing. Dengan keunggulan bisa belajar dari kesalahan perusahaan sebelumnya. Jadi, pemilihan waktu sangat mempengaruhi keberhasilan strategi. Nah, yang kedua, program dan taktik berdasarkan lokasi pasar. Nah, selain waktu, perusahaan juga menentukan taktik berdasarkan lokasi pasar, yang dimana perusahaan ini memilih apakah akan menggunakan strategi ofensif atau defensif. Nah, strategi ofensif biasanya dilakukan dengan menyerang pesaing pasar, misalnya melalui inovasi produk atau harga yang lebih kompetitif. Nah, sedangkan strategi defensif itu bertujuan mempertahankan posisi pasar, seperti meningkatkan loyalitas pelanggan. Pemilihan strategi ini disesuaikan dengan kondisi pasar dan posisi perusahaan. Halo, saya Budi Destiani dengan NIM 0322085.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan strategi. Kebijakan sendiri membantu mengarahkan tindakan karyawan, memperjelas tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dan pengendalian, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung pendelegasian wewenang yang efektif. Agar mudah diingat, kita gunakan konsep batas, yaitu singkatan batas tindakan, yaitu aturan, penghargaan dan sanksi, arahan jelas, memperjelas harapan bagi karyawan dan manajer, tata kendali, dasar kontrol dan koordinasi antar unit, atur waktu, yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan, serah wewenang, mendorong delegasi yang tepat. Selanjutnya, alokasi sumber daya dan pengelolaan konflik. Strategi tidak akan berjalan tanpa alokasi sumber daya yang tepat. Setiap organisasi memiliki sumber daya berupa keuangan, SDM, teknologi, dan aset fisik. Sumber daya tersebut harus dialokasikan berdasarkan prioritas tujuan strategis. Tanpa perencanaan strategis yang jelas, alokasi sering menjadi subjektif dan tidak efektif. Dalam proses eksekusi strategi, konflik hampir tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola melalui pertama, avoidance, yaitu menghindari konflik sebelum berkembang. Kedua, difusi, meredam konflik dengan menonjolkan persamaan dan kepentingan bersama. Ketiga, konfrontasi, yaitu mempertemukan pihak yang berkonflik melalui diskusi dan pertukaran peran agar tercapai solusi bersama. Selanjutnya, hubungan struktur perusahaan dengan strategi. Pada bagian ini, kita membahas bahwa struktur organisasi sangat menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Struktur organisasi dikatakan tidak efektif apabila tidak mampu mendukung strategi perusahaan. Beberapa gejala yang menunjukkan struktur tidak berjalan baik antara lain: pertama, terlalu banyak jenjang manajemen sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Kedua, terlalu sering rapat dan melibatkan terlalu banyak orang sehingga tidak efisien. Ketiga, terlalu fokus pada konflik antar departemen, bukan pada pencapaian tujuan bersama. Keempat, rentang kendali terlalu luas sehingga pengawasan menjadi lemah. Kelima, banyak tujuan strategi tidak tercapai yang akhirnya berdampak pada turunnya kinerja bisnis. Keenam, perusahaan mulai kalah saing dan produktivitas per karyawan lebih rendah dibandingkan kompetitor. Artinya, struktur organisasi harus selaras dengan strategi agar tujuan perusahaan bisa dicapai secara optimal. Selanjutnya, prinsip struktur organisasi. Perusahaan dapat memilih bentuk struktur organisasi sesuai kebutuhan dan strategi bisnisnya. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi utama. Pertama, struktur fungsional, yaitu mengelompokkan kegiatan berdasarkan fungsi seperti keuangan, pemasaran, SDM, operasi, dan R&D. Ini cocok untuk perusahaan yang masih fokus pada efisiensi operasional. Kedua, struktur divisional, yaitu pengelompokan berdasarkan produk, wilayah, pelanggan, atau proses. Contohnya divisi fashion dan food and beverage, cocok untuk perusahaan yang memiliki banyak lini bisnis. Ketiga, struktur SBU, Strategic Business Unit, yaitu divisi-divisi dikelompokkan menjadi unit bisnis strategis yang lebih mandiri dan langsung bertanggung jawab kepada CEO. Struktur ini meningkatkan fokus dan akuntabilitas. Keempat, struktur matriks, struktur paling kompleks karena karyawan memiliki dua atasan, yaitu manajer fungsi dan manajer proyek. Cocok untuk perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas dan kolaborasi tinggi. Halo, aku Marsha Restu Setiawan dengan NIM 03222088. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai isu strategi bidang produksi atau operasi. Mayoritas proses eksekusi strategi itu ada di bagian operasi atau produksi, sehingga keputusan di bidang fungsi ini bisa mengakibatkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam hal eksekusi strategi itu sendiri. Terdapat 4 hal yang terkait dengan bidang operasi, yaitu
Pertama, ada restrukturisasi atau rekayasa teknis. Hal ini melibatkan aktivitas mendesain ulang pekerjaan dan pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi, dan jumlah tingkat hierarki dalam perusahaan itu sendiri supaya nanti hasilnya lebih efisien. Selanjutnya, yang kedua, ada mengelola hambatan dalam perubahan. Nah, dalam melakukan eksekusi strategi, kerap kali perusahaan perlu melakukan beberapa perubahan. Namun, perubahan menjadi momok yang menakutkan bagi karyawan utama, apalagi mereka yang terdampak. Maka dari itu, dalam eksekusi strategi dibutuhkan pengelolaan resistensi terhadap perubahan. Terdapat 3 strategi dalam mengelola resistensi terhadap perubahan. Yang pertama yaitu strategi menekan atau force strategi, di mana perubahan dengan cara memaksa, nantinya manajemen akan memberikan perintah dan meminta karyawan untuk menjalankan perintah tersebut. Lalu yang kedua ada strategi perubahan edukatif, yakni perusahaan menyajikan informasi dan meyakinkan orang bahwa perubahan ini perlu dilakukan demi kesehatan dan keberlangsungan perusahaan. Lalu yang ketiga ada strategi perubahan rasional, di mana perusahaan meyakinkan secara rasional kepada setiap individu organisasi yang mana di sini merupakan karyawan untuk melakukan perubahan, karena itu akan memberikan dampak keuntungan bagi seluruh karyawan. Yang ketiga yaitu memutuskan lokasi dan cara barang diproduksi. Dalam proses eksekusi strategi, penentuan lokasi perusahaan untuk memproduksi juga akan berpengaruh, karena proses produksi sangat bergantung terhadap bahan baku dan produk pelengkapnya. Lalu yang keempat ada Employee Stock Ownership atau ESOP. Pemberian saham kepada karyawan perusahaan bertujuan agar karyawan itu termotivasi karena dia bukan lagi sebagai karyawan, tetapi dia juga pemilik perusahaan. Biasanya ESOP ini dikaitkan dengan kinerja. Kita beralih pada isu strategi sumber daya manusia yang mana terbagi ke dalam 7 poin. Yang pertama, bagaimana perusahaan menghubungkan kinerja dan pembayaran dengan strategi. Contohnya, bila mana strateginya berhasil dan kinerja perusahaan maupun individu meningkat, maka reward bagi karyawan juga akan semakin tinggi. Hal ini didesain untuk mendukung dan mendorong kinerja jangka panjang agar tercapainya target tahun yang akan datang. Lalu yang kedua ada menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan rumah. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah akan memberikan efek positif bagi karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui aktivitas peduli dan pendampingan terhadap orang tua. Kemudian penjadwalan kerja yang fleksibel, berbagi pekerjaan atau job sharing, dan mungkin perlu dilakukan perkemahan musim panas supaya antar karyawan dan keluarganya saling mengenal dan sering berinteraksi. Lalu yang ketiga ada mengembangkan tenaga kerja yang beragam atau diversitas. Banyak perusahaan mempekerjakan karyawan dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti perekrutan wanita dan minoritas. Hal itu tentunya memberikan manfaat pada perusahaan, contohnya melindungi perusahaan dari tuntutan hukum, memperkuat tanggung jawab sosial, dan posisi etis perusahaan. Membuat perusahaan memiliki wawasan, pendapat, dan perspektif yang berbeda karena hal ini dapat membantu perusahaan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Lalu yang keempat, perusahaan diharapkan menggunakan kehati-hatian dalam mempekerjakan karyawan saingan. Alasannya karena dapat membuat hubungan dengan pesaing menjadi tambah kompleks. Lalu yang kelima, ada menciptakan budaya yang mendukung strategi. Perusahaan perlu mendukung atau membangun budaya yang nantinya akan mendukung strategi dengan cara melibatkan karyawan mulai dari formulasi hingga evaluasi strategi yang dimiliki perusahaannya. Lalu yang keenam, ada perusahaan harus berhati-hati dalam memantau media sosial karyawan. Pemanfaatan media sosial secara positif akan membantu citra baik bagi individu maupun perusahaan. Namun sebaliknya, bila karyawan menggunakan media sosial untuk hal negatif, nantinya akan berdampak pada citra yang tidak baik pada perusahaan maupun individu itu sendiri. Selanjutnya, ada yang terakhir, yaitu poin 7, yaitu mengembangkan program kesehatan perusahaan. Program kesehatan perusahaan harus mendukung SDM untuk bekerja dalam lingkungan yang sehat, sehingga kesehatan karyawan tetap terjaga dan produktivitas perusahaan dapat meningkat.
Kesimpulannya, secara umum, perumusan strategi pada berbagai organisasi dilakukan dengan cara yang sama, namun pelaksanaannya berbeda sesuai jenis dan ukuran organisasi. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada tujuan tahunan, kebijakan, taktik, alokasi sumber daya, serta pengelolaan konflik. Selain itu, perubahan strategi menuntut penyesuaian struktur organisasi agar tetap efektif. Peran fungsi operasi dan sumber daya manusia juga sangat penting dalam mendukung kinerja, budaya organisasi, dan kesejahteraan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.